Yus, dimulai aja. Dengar saja tak Isti. Mulai aja. Dengar saja tak Isti. Dengar jelas. Ye. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, alhamdulillah sudah hampir 60 anak yang sudah masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doaan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah baca doa perlindungan tadi pagi? Waalaikumsalam. Salam. Sudah berdoa doa perlindungan? Belum. Mari kita doa sama-sama. Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alim ya, Isti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Baca Mas Faras. Allah Allah irhamna anta maulana. Malana ghairu rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa penjagaan itu kita selalu dijaga oleh Allah dari mara bahaya dan segala penyakit yang ada sekarang. Oke. Sebelum kita mulai, Mas Isti, dengar Ustazah, Mas? Dengar. Oke, ayo sikapnya yang baik ya, duduk yang bagus. Nggak pakai ndelosor, duduk yang bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah ingin kalian tambah semangat, bisa membacakan Pancasila dulu, no? Kita baca sama-sama ya, Pancasila. Pancasila. Satu.
Satu. Baca yang sama-sama. Jangan dibaca, jangan dibaca. Yang Maha. Jangan dibaca. Banyak yang Esa. Oke, 3. Kemanusiaan Yang adil dan persatuan Duanya mana, Us? Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Duanya kok hilang, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Isdi hafal apa enggak ya Pancasila, bunyinya Pancasila? Kafalus. Oh, enggak hafal, makanya kok enggak ada suaranya. Apal. Penuduhan. Oh, enggak hafal. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini Ustazah mau bacakan, sampaikan, masih ingat enggak masa pergerakan yang kemarin? Masa pergerakan ada 3 tahap. Yang pertama, masa apa ya? Masih ingat enggak yang kemarin? Jadi, tahap yang pertama pada masa pergerakan yaitu tahap awal pergerakan. Tahap awal pergerakan ini terjadi antara tahun 1908 sampai 1920, di mana organisasi yang bergerak itu contohnya yaitu ada Budi Utomo, Indis Parodik, ya. Semuanya organisasinya bergerak pada bidang politik. Sedangkan pada tahap yang kedua yaitu masa radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Organisasi ini bersifat radikal atau bersifat keras. Sedangkan pada masa ketiga yaitu masa moderat. Masa moderat ini terjadi antara tahun 1930 sampai 1942 atau sebelum dibacakannya proklamasi atau sebelum Indonesia merdeka. Lah, pada masa tahap ketiga ini atau masa moderat ini para pejuang Indonesia atau rakyat Indonesia merubah teknik perlawanannya atau teknik perjuangannya. Kalau dulu di zaman penjajahan Belanda itu kan Indonesia atau rakyat Indonesia itu menjajah dengan melakukan perang ya, perang atau melawan dengan Belanda. Sedangkan pada masa moderat ini melakukan teknik yang berbeda, yaitu dengan kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Apa fungsinya? Bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda supaya organisasi atau dari beberapa organisasi yang ada di Indonesia yang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidak dibubarkan oleh pemerintah. Dengar Ustazah, suaranya Ustazah dengar enggak? Dengar. Enggak semolo toh? Enggak lemot ya? Oke. Ya. Nah, pada masa moderat ini ya semua organisasi yang ada di Indonesia itu para pemuda sama-sama membentuk sebuah organisasi untuk supaya agar Indonesia itu segera merdeka. Tadi Ustazah sudah menyebutkan ada yang namanya Budi Utomo. Ada yang tahu Budi Utomo ini tanggal berapa sih berdirinya? 20 Mei 1908. Oh, ini bernama Laras. Budi Utomo lahir pada organisasi ini itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Siapa yang mendirikannya? Ada yang tahu siapa yang mendirikan organisasi Budi Utomo ini? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Terus biasanya tanggal 20 Mei ini diperingati hari apa ya? Ada yang bisa menjawab? Hari Sumpah Pemuda. Kebangkitan Nasional. Siapa tadi yang jawab Hari Sumpah Pemuda?
Isti, dengarkan ya. Tanggal 20 Mei biasanya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Pemuda-pemudi. Nasional. Bukan Hari Sumpah Pemuda ya, Isti. Oke, selanjutnya yaitu ada organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam ini awalnya itu disebut dengan Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal. Ayo Mas Isti, maaf tidak ngobrol sendiri. Nanti tak tanyain loh ya. Ya, Sarekat Dagang Islam ini untuk melindungi rakyat Indonesia yang berdagang supaya bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari luar negeri. Yang ketiga yaitu Indich Partij. Bertujuan untuk apa ya? Ada yang bisa menjawab tujuannya didirikannya Indich Partij? Ada yang bisa menjawab? Mas Rafa bisa menjawab? Atau Mas Faris? Tiko. Melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dan menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan bumi putra kan kehidupan rakyat yang merdeka. Oke, pinter. Satu-satu kalau ngomong biar Ustazah juga bisa mendengar. Dengarkan Ustazah dulu. Tadi ada yang menyebutkan untuk melindungi pedagang Indonesia. Apa benar itu Indich Partij? Bukan, tapi itu tujuannya Sarekat Islam ya. Kalau Indich Partij tadi ada yang sudah menyebutkan untuk mengembangkan rasa nasionalisme. 2, menciptakan persatuan antar orang Indonesia. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi organisasi-organisasi yang ada itu dulu itu untuk menyiapkan bagaimana Indonesia itu bisa merdeka dan bagaimana rakyat itu kehidupan rakyat itu untuk merdeka. Siapa yang mendirikan Indich Partij? Ada yang tahu nggak? Ada 3 tokoh besar. Dr. E.V. Dowes. Siapa? Dekker. Ya, pinter. Dowes Dekker. Terus siapa lagi? R.M. Suwardi Suryani. Oke. Ada Dewantara. Pinter. Ada 3 tokoh. Ya. Pinter. Ada 3 tokoh dalam pendirian Indich Partij ini. 1, Dowes Dekker. Masih ingat ya, Dowes Dekker itu Mic-nya di-mute, Sada. Mic-nya Sada di-mute. Aduh, iya. Terima kasih. Oke, Dowes Dekker itu adalah warga Belanda yang menentang pemerintahan Belanda ya. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara dan yang terakhir yaitu Cipto Mangunkusumo. Lah, dari ketiga tokoh pendiri Indich Partij ini ya akhirnya organisasi ini karena dianggap menentang pemerintahan, maka 3 tokoh ini diasingkan di Belanda. Oke, sebelum terjadinya tadi ada yang nyeletuk Sumpah Pemuda, ada yang tahu nggak? Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal berapa ya? Ada yang tahu? 28 Oktober. 28 Oktober tahun 1928. Jadi Sumpah Pemuda itu lahir pada saat kegiatan Kongres Pemuda Indonesia II yang terjadi 27 sampai 28 Oktober. Sumpah Pemuda lahirnya pada tanggal 28 Oktober ketika penutupan Kongres Pemuda II. Ada yang bisa menyebutkan isi Sumpah Pemuda? Ayo.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertambah darah air Indonesia. Oke, pintar Mas Faras. Ustazah pingin suaranya Tilmida. Isi Sumpah Pemuda yang kedua. Ayo Mbak Alisa Nara. Oke. Sumpah. Mbak Alisa Nara. Oh, nggak dengar berarti. Yang kedua apa? Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu. yaitu bangsa Indonesia. Pintar. Yang ketiga, isi Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini dibacakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Keputusan apa yang diambil pada Kongres Pemuda kedua ini selain pembacaan Sumpah Pemuda, ada yang Kongres Pemuda kedua ini memutuskan yang pertama menerima lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan Indonesia Raya lagunya? W.S. Supratman. Pinter, W.S. Supratman dari tadi sangat hebat, Rek. Nah, yang kedua, merah putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu. Apa namanya? Berwatak nasional Indonesia Muda. Namanya Indonesia Muda. Berwatak nasional dalam arti yang sangat luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Diwakili oleh siapa? Pemuda yang hadir. Oke, pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda. Oke, hebat. Sekarang kita masuk materi selanjutnya. Ya, yang kemarin sudah terjadi masa pergerakan mulai dari terbentuknya beberapa organisasi dan akhirnya dibacakannya Sumpah Pemuda. Materi kita hari ini yaitu peristiwa kemerdekaan atau pembacaan proklamasi. Ya, peristiwa kemerdekaan. Coba sebentar, Ustazah ini dulu ya, share dulu ya. Istilah disuka. Dasar sudah kelihatan enggak? Belum. Ya, sabar. Sampun? Belum. Tak belum. Masih please wait. Ya, tunggu dulu. Udah. Sampun nggih. Jadi kita materi hari ini yaitu peristiwa kemerdekaan yang terjadi sekitar proklamasi atau sebelum dibacakannya proklamasi. Ini kelompok 1, maksimal kelompok 2. Dibalik kelas 5. Kelas 5 kelompok 1, diterimanya kelompok 2. Jadi, Apa itu sih ngomong? Ayo, mulai coret-coret. Ilyas. Ayo dihapus. Terus ada namanya Ya, ada namanya. Dava Faris. Wis, dilanjutkan. Coret-coretnya. Ayo, Veron. Nadifa Akila. Ayo, dimulai tagak. Wah, banyak yang coret-coret. Ayo. Dilanjutnya. Aku jadi penghapus. Saya jadi penghapus. Ya, terima kasih Mas Isdi sudah jadi penghapus. Hapus. Sudah bisa melihat ya? Peristiwa kemerdekaan. Oke, Ustazah nurusi yang nyoret-nyoret. Biarin. Sudah kelihatan ya? Tahu hilang. Tuh, kan?
Ilang ki piye ki lho. Bapak Ayo. Share screen-nya hilang, Us. Iya, gara-gara dicoret-coret tadi. Oke, sampun ya, kelihatan? Belum. Masih muter-muter. Belum, masih muter-muter. Belum. Masih muter-muter. Udah. Udah ya? Udah. Peristiwa kemerdekaan. Kita akan masuk materi peristiwa penting seputar proklamasi. Jadi sebelum dibacakannya proklamasi itu ada apa saja sih? Yang pertama, sebelum sebelum dibacakan proklamasi itu Indonesia posisinya lagi dijajah oleh Jepang. Apa sih latar belakangnya penjajahan Jepang di Indonesia? Yang pertama yaitu Perang Asia Pasifik. Nah, dari Perang Asia Pasifik ini pasukan sekutu atau Belanda kalah, Jepang yang menang. Dan akhirnya Jepang menguasai wilayah Asia termasuk Indonesia. Oh, maaf, tidak coret-coret. Yang coret-coret rugi sendiri nanti. Ya, Nah, latar belakang selanjutnya yaitu setelah Jepang itu menguasai wilayah Asia, ternyata Jepang itu ketika menguasai Asia itu dia itu datang dengan semboyan 3A. Apa saja? Yang pertama yaitu Jepang pemimpin Asia. Dua, Jepang cahaya Asia. Jepang pelindung Asia. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Ustazah. Yang coret-coret Ustazah anggap wis. Jadi Ustazah ulangi, Jepang masuk ke wilayah Indonesia itu dengan semboyan 3A. Yang pertama, Jepang memimpin Asia. Dua, Jepang cahaya Asia. Dan yang ketiga yaitu Jepang pelindung Asia. Nah, dari situ setelah Jepang itu masuk wilayah Indonesia, Jepang itu ketika sudah menguasai wilayah Asia termasuk Indonesia, tapi belum menguasai Indonesia ya. Jepang yang Indonesia yang awal mula itu dikuasai oleh Belanda, setelah Belanda itu kalah dari Jepang, Jepang akhirnya memaksa Belanda untuk menandatangani perjanjian Kalijati yang secara tidak langsung Belanda itu menyerahkan Indonesia ke Jepang. Jadi perjanjian Kalijati ini itu secara tidak langsung menyerahkan wis iki lho taklukno Indonesia iki taklukno ke Jepang karena aku sudah kalah dari Jepang. Lah, lanjut. Wis ya, terima kasih yang sudah tidak coret-coret. Nggak bisa berjalan ya. Kok nggak bisa scroll? Coret-coret terus. Nggak apa-apa, nak. Maklum, TK-nya itu nggak pernah coret-coret. Sudah lama gak coret-coret terus. Wow. Ya, enggak pernah bermain ini TK-nya. Makanya sekarang mainnya coret-coret. Loh, mana Ustaz? Iya, ini loh kok macet. Makanya Ustazah ini ulangi lagi. Sudah lihat ya? Sudah muncul? Belum. Masih keliling-keliling. Masih flashback. Udah. Tapi macet, Dok. Nggak bisa jalan, Ustazah. Sebentar. Hilang. Iya, sabar ya. Oke. Sudah ya? Sudah kelihatan kan? Belum, masih flashback. Belum, masih keliling sudah. Oh ya. Oke. Sudah nggih? Sudah masuk? Sudah kelihatan semuanya? Nah, ketika Jepang itu masuk ke Indonesia atau menduduki negara Indonesia,
Jepang itu menguasai Indonesia itu mulai tahun 1942 sampai terakhir Indonesia merdeka atau 45. Jadi Jepang hanya menguasai Indonesia hanya berapa tahun? 3 tahun, pinter. Pada masa kedudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia itu mengalami siksaan, terlibat perbudakan, penahanan sembarangan dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Jadi pada masa Jepang itu sangat diforsir atau diambil tenaganya, terus hartanya semuanya diambil oleh Jepang walaupun 3 tahun ya. Orang Belanda dan campuran Indonesia, Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Jadi ketika Jepang itu masuk ke Indonesia itu, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia atau campuran dari Indonesia yang menikah dengan orang Belanda itu sebagai incaran pertama orang-orang Jepang. Oke, terima kasih yang sudah coret-coret. Setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, rakyat Indonesia itu membentuk sebuah badan hukum yang namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena di dunia itu terjadi Perang Dunia Kedua, rakyat Indonesia itu ini mempersiapkan, pingin Indonesia itu juga pingin merdeka. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Enggak ada Us. Hilang ya? Slide-nya udah dihitam Us. Enggak ada gambarnya, Us. Siapa yang memimpin? BPUPKI ini didirikan atau diketahui oleh Rajiman Weddiodiningrat yang bertugas untuk menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI ini mengadakan sidang resmi pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Jadi, diingat-ingat lagi ya. Tadi kalau Sumpah Pemuda kan 28 Oktober, sedangkan BPUPKI ini 28 Mei 45 sampai 1 Juni. Lah, sidang ini menghasilkan apa? Rumusan Pancasila. Jadi, rakyat Indonesia sudah mulai ancang-ancang untuk merdeka. Dimulai dari pembentukan BPUPKI. Diingat-ingat ya. Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Siapa tadi ketuanya? Rajiman Weddiodiningrat. Oke, pintar. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal diresmikannya 28 Mei sampai 1 Juni. Oke. Setelah dibentuk BPUPKI, selanjutnya yaitu pembentukan PPKI. Lah, apa bedanya PPKI dan BPUPKI? Pembentukan PPKI ini melanjutkan dari BPUPKI. BPUPKI tadi kan Badan Persiapan apa tadi? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena sudah selesai tugasnya, dilanjutkan dengan BPKI. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini sudah ada panitianya untuk merdekanya. Ya, diketuai oleh siapa? Soekarno yang sebagai ketuanya. Lah, PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 45. Maksudnya, ini kan belum merdeka. Iya, ini belum merdeka memang. Lah, kan Pancasila
merdekanya kan 17 Agustus 45 kan, maksudnya ini dasar negara yang sudah dibacakan itu disahkannya itu pada tanggal 18 Agustus. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Lah, Rengas Dengklok ini untuk terjadi apa sih? Lah, ketika Indonesia, dunia ini mengalami perang dunia yang kedua, terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, itu menyebabkan tadi negara Jepang kan kalah ya. Terus Indonesia itu mengalami kekosongan. Jadi sebentar, belum kalian bisa membayangkan ya. Pertama kan Indonesia dikuasai Belanda, kemudian Jepang melawan Belanda, Belanda kalah, Indonesia dikasihkan ke Jepang. Setelah itu terjadi perang dunia, negara Jepang itu dibom. Kota Hiroshima-nya dibom dan Nagasaki-nya juga dibom. Akhirnya pemerintahan Jepang itu meninggalkan Indonesia. Akhirnya Indonesia mengalami kekosongan, tidak ada yang menguasai. Akhirnya golongan muda itu mendesak, segera ayo cepat laksanakan proklamasi. Diumumkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu merdeka. Tapi golongan tua itu menolak dengan alasan proklamasi itu harus disiapkan dengan matang. Tapi golongan muda itu gergeten. Aduh, kesuwen ini karena nggak disetujui. Akhirnya, karena nggak disetujui golongan tua, akhirnya golongan muda ini, pemuda-pemuda ini menculik yang namanya Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan untuk Soekarno dan Bung Hatta ini fokus dan tidak terpengaruh terhadap pemikiran yang lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yo, terima kasih yang sudah coret-coret. Saya ulangi ya, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda ingin mendesak terjadinya proklamasi kemerdekaan karena Indonesia kekosongan pemerintahan yang kosong atau tidak ada yang menguasai Indonesia. Golongan muda kejengkelan, ayo dilaksanakan, diumumkan kepada dunia kalau Indonesia merdeka. Golongan tua tidak setuju. Menculik siapa tadi yang diculik? Soekarno dan Bung Hatta. Di mana diculiknya? Rengas Dengklok. Oke. Nah, dari sini, dari peristiwa Rengas Dengklok ini, ketika Bung Hatta dan Bapak Soekarno diculik itu fokus untuk menyiapkan proklamasi. Oke, lanjut nggih. Nah, peristiwa kemerdekaan itu kan dimulai dari Jepang yang kalah peperangan di Perang Dunia Kedua itu. Akhirnya Jepang menyerahkan pada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya terjadi kekosongan, Indonesia kemudian mempersiapkan kemerdekaan. Apa yang disiapkan? Coba sekarang kita lihat dulu video detik-detik proklamasi ya, pembacaan proklamasi. Itu detik videonya Hiroshima diletak. Ini jangan bilang sono kamera yo, sangar. Loh. Loh mana? Aja mungkin yang rekam dari masa depan. Lah, mati screen-nya. Sebentar. Sini mungkin yang ngerekam dari masa depan kan? Tersisa mati. Ustada, apa? Dalam. Masuk Zoom. Siapa Us? Mas Abdullah ada di sini. Abdullah. Nggak ada Us. Oh ya udah, jazakumullah. Mbak Yaku. Ayo. Mulai. Oke, silakan disimak dulu detik-detik proklamasi ya.
Gas Us. Soe karena Nggak ada suaranya, Us. Gak ada suaranya, Us. Sebentar. Masih Loh, Us kurang besar volumenya. Udah, Nak. gak ada suaranya. Video aslinya aja gimana, Us? Oke. Oh, di bawah. Sebentar. itu ada sudah kecil tapi Suaranya diam. Bentar. Nah, oke, diam guys. C. Tak lihatkan video aslinya. Ya. Bang, nggak usah ngomong dulu. Biar jelas ya. Dulu semua mikrofonnya. Bentar ya. Kok nggak kebuka? Oke. Tutup pintunya biar nggak. Kok nggak muncul ya, Us? Iya, Us. Belum kah? Belum. Share screen ulang. Sudah? Masih waiting. OTW, Us. Dari mana, Ustaz Rosi? Masih OTW, maksudnya masih OTW videonya, Us. Masih muter-muter ya, Us? Ye. Muter-muter yang di videonya itu, Us. Muncul kah? Di sini. Coba semua di mute biar kedengeran ya. Mute semua. Sudah muncul ya, Us? Nah, tapi hanya hitam dan kayak waiting gitu, Us. Belum. Belum itu loadingnya itu kayak videonya. Loading video. hitam nge-lag mandek wis. Hitam mandek wis. Karena apa-apa. Astaga, ini siapa yang coret-coret? Wow, sangat singkat dan padat. Pencet, tolong. Ayo, Prilly, dihapus, Pril. Ya, udah. Bisa ya. Iya, ya, Us. Kok gak iso ya, Us? Jelas. Wow, Leo, saya siapa Sudah, wes dilanjut aja ya. Nanti coba lihat sendiri ya. Alah. Terus, mulai, Us. Ini udah. Sudah, tak? Mulai, tak? Nah, udah. Mulai. Ada itunya, Us. Sudah ada gambarnya, Us. Mute. mute biar kedengeran suaranya. Sing gak mute, Mas. Pernah kok juga di filmus. Kamus. Wes dimenang. Oke. Ayo. Nge-lag. Suaranya nggak masuk ya?
Nggak masuk. Nggak masuk, Komandan. Nggak masuk sama sekali. Udah Masuk komandan. Tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan. 4-14. Bahkan sebuah stasiun radio disegel oleh Jepang. Udah kedengeran. Siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Nge-lag, Us. Nirba putus. Mending delok dhewe iki patah-patah. Mute. Siapa ini, Us? Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia. Anak putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang bahagia. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah ke arah sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah menjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang mengembirakan. Tapi yang saya diungkap, tadi ada bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang telah kekuasaan terhadap kita, karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutunya belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasannya. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lain akan mencari sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dan Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada apa yang kita bicarakan dengannya? Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan.
Maksud apa, saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang Irak dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian dari bangsa lain. Bukan berarti memang kita harusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas memberikan kemerdekaan. Apakah kita harus menjadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa harus menjadi Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian sedang padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalau kan di film ya, Nampaknya golongan kedua tak akan setuju kita. Kita harus mencari jalan keluar semua itu. Nah, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh? Mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana di Dengklok, suatu kota di Kabupaten di Karawang. Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanjo Subeno dengan komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Dayak di Jakarta. Bagaimana, saudara-saudara? Apa setuju? Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide dari tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis.
Ya, jadi Bagus ya. Bagus ya fotonya. Rombongan Dennis Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1940. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran ini, Bu. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Maka Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami memproklamasikan pertangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya jadi tulis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berbebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semuanya dengan baik. Oke? Tolong lepaskan kata-kata. Kami memang belum pertimbangkan masalah itu baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan melepaskan situasi. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita bisa? Apa ini semua mungkin bisa? Tentu mungkin, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan. Serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Suara siapa itu, Us? Nggak tahu. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dibawa oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Leon menang, Leon. Leon mute. Yalah, Leon dah. Ya ampun, kaget lu. Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Leon. Ya, kita akan melaksanakannya lagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang akan menindak kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meninjau rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Meda. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut
Rencana Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada Pak Guru? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Bukankah begitu? Kalau gitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bergembira mendengarkan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas bersama? Oh, sebentar. Akan sampaikan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti jika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkah jasa Indonesia. Berarti, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana Adir? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya,
Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana Pak bisa jadi bendera? Tapi itu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejati, tetapi muda-muda bangsa. Di sana tempatnya kita, didikai dibesarkan Bunda. Ingatan mimpi hari tua, sinar hati berbutuh. Dimulai. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita segala berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita yang selalu menyusun kekuatan sampai cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai bergabung untuk musyawaratan dan musyawaratan sejak semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara bersama dalam tempo yang sesikap-sikapnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Luruskan. Lurus. Angkat, tegak, maju. Jalan. Peristiwa proklamasi. Sudah, boleh lagi ya. Peristiwa belum. segala sendi bangsa Indonesia.
jam lagi. Oke, sebentar ya. Tak tutup dulu ini. Oke, sudah videonya ya. Oke. Sudah lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Oke. Tadi adalah video mulai dari proses pembentukan PPKI sampai Rengas Dengklok dan diakhiri dengan pembacaan proklamasi. Nah, kita coba ini ya. Kita apa sih poin dalam proklamasi ini, apa aja sih? Mulai dari pertama, proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jam berapa ya dibacakannya tadi? Hari jam 10. Jam 10. Oke. Dibaca di mana dilaksanakan apa namanya pembacaan proklamasi ini? Di rumahnya siapa? Kediamannya Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi ini dibacakan oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Dr. Andes Muhammad Hatta. Siapa yang mengetik proklamasi? Sayuti Meli. Dan yang menjahit bendera merah putih tadi adalah istrinya Bapak Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Yang mengibarkan bendera yang pertama ada Suhud, Sudanko Latif, dan Trimurti. Nah, setelah dibacakannya proklamasi Indonesia ini atau apa namanya? Atau dinyatakan Indonesia itu merdeka atau diumumkan seluruh dunia bahwa Indonesia itu merdeka, banyak tindakan heroik atau untuk mendukung proklamasi ini. Karena informasinya itu enggak seperti zaman sekarang, kita share di WA langsung tersebar semuanya. Enggak bisa. Dulu itu masih melalui radio dan wilayah-wilayah tertentu di beberapa pulau-pulau itu tidak bisa mendengar. Nah, bagaimana tindakan heroik yang terjadi? Yang pertama ada di Yogyakarta itu pegawai perusahaan Jepang itu mogok kerja, tidak mau bekerja karena saking senangnya Indonesia itu merdeka, tidak mau bekerja lagi dengan Jepang. Di Surabaya itu ada penyobekan bendera Belanda. Di hotel apa ya? Ada yang tahu nggak? Yamato. Ya, Hotel Yamato. Di Makassar itu pemuda merebut gedung-gedung penting. Oke. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Tugas kalian cuma 2. Apa? Yang pertama, tuliskan atau ceritakan peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi itu apa aja. Dan yang kedua, ceritakan dengan bahasamu sendiri ya, nggak boleh nyontek di buku. Detik-detik terjadinya proklamasi itu loh apa aja. Oke. Tugasnya hanya itu saja, silakan diketik dan dikirim di Google Form. Linknya nanti Ustazah share di grup, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Oke, alhamdulillah. Silakan langsung dikerjakan ya, jangan menunda-nunda pekerjaan, ya tidak numpuk. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengambil hikmah penting dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau kita di sini bagaimana memperjuangkan kita sebagai pelajar harus tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa membantu orang tua itu juga penting.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.